Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliferia Diahningrum dengan NIM A1C221026 dari kelas R001. Baiklah, di sini saya akan mengulas pendapat saya mengenai perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sebelum masuk ke topik bahasan, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi acuan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimana memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya, seluruh lembaga harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun demikian, bukan berarti Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak bisa diubah atau tetap sama dari awal ditetapkannya hingga sekarang. Karena faktanya, sejak ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Lalu bagaimana dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang beberapa saat lalu mencuat di media? Jika ditelisik dari beberapa sumber, Ketua MPR RI Bambang Susatyo menemui Presiden Jokowi pada Jumat 13 Agustus tahun 2021 di Istana Bogor. Beliau mengatakan jika amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak akan menjadi bola liar terkait perubahan perpanjangan masa jabatan presiden atau wakil presiden menjadi 3 periode. Yang mana beliau menegaskan jika amandemen dilakukan secara terbatas khusus mengatur pokok-pokok haluan negara. Nah, di sini yang ingin saya pertanyakan adalah jika berdasarkan pada ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, mekanisme dan prosedur amandemen konstitusi tidak memerlukan keterlibatan lembaga eksekutif, yang mana dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, baik dalam tahapan, usulan, pembahasan, hingga pengesahan hasil amandemen konstitusi. Mengingat apa yang telah dilakukan Bambang Susatyo, padahal sudah jelaskan jika secara prosedur atau substansi tidak ada urgensinya, Ketua MPR RI melapor kepada Presiden terkait adanya wacana amandemen. Oleh karena itu, bukankah tindakan Bambang Susatyo patut diduga adanya motif terselubung dan agenda pribadi di sini? Selain itu, yang ingin saya soroti di sini, menurut dari Agil Oktarial dalam narasi mengatakan bahwa yang namanya perubahan konstitusi, perubahan ini ya dasar hukum tertinggi di negara ini dan itu harus menjadi kehendak mayoritas masyarakat. Nah, apakah saat ini rakyat percaya bahwa amandemen hanya dan dikhususkan untuk isu-isu pokok haluan negara? Karena tidak ada satupun rakyat yang mengetahui rincian dari apa yang disebut sebagai pokok-pokok haluan negara. Dalam pembahasan amandemen kelak, dapat saja isu-isu pokok haluan negara menyasar pada pemberian wewenang penambahan periode jabatan kepada presiden yang sebelumnya hanya maksimum 2 periode atau menambah masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya dibatasi 5 tahun. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 adalah akar dari segala akar konstitusi. Maka, apabila akarnya aja diubah, itu pasti akan merubah batang, daun, dan yang lainnya kan? Nah, jadi apabila Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah, berarti undang-undang yang lain, peraturan-peraturan yang lain juga pasti akan berubah kan? Yang mana hal ini pasti akan merubah bentuk tatanan bangsa. Jadi di sini, saya menentang adanya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang kita tahu, bahwa tujuan utama dari Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk masyarakat. Sehingga untuk melakukan amandemen pun memerlukan dukungan dari masyarakat.
Nah, akan tetapi, apakah di sini masyarakat meminta adanya perubahan konstitusi? Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.